kembali lagi di podcast Seruput Inspirasi. Perkenalkan, saya Kanaya sebagai moderator pada podcast kali ini. Dan kita kedatangan dua narasumber yang terkenal di stasiun TV Indonesia nih. Boleh diperkenalkan dulu masnya? Halo, Seruputers ya? Seruputers. Ada Seruputers. Kenalin aku Hans, selaku manajer media dari TV One. Halo Seruputers, aku Nawa selaku Vice Manager dari TV One. Nah, Seruputers, pada podcast yang hari ini kita nih akan membahas tentang bagaimana tanggapan dari narasumber TV One mengenai bagaimana manajemen media massa ketika menghadapi disrupsi media massa di era digital nih. Mau tak kelanjutannya ikutin terus ya. Nah, Seruputers, kita ini udah nyiapin beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Nah, langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Bagaimana perkembangan media massa di dalam media TV One saat ini? Nah, perkembangan media massa di dalam TV One sendiri ini mencakup dari berbagai hal, mulai dari produksi penyiaran hingga penyajian konten. Terus TV One itu juga menyajikan konten yang bisa dibilang inovasi dan relevan untuk memenuhi kebutuhan informasi, edukasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Terus ini tuh juga kita adaptasi dari teorinya McLuhan dan bukan fakta belaka aja kita ngomongnya. Itu tuh kita ngambil teori determinism teknologi. Nah, determinism teknologi sendiri itu kayak intinya penemuan teknologi merupakan pengaruh budaya. Nah, di TV One sendiri ini kita tuh dulu pakainya presenter manusia. Terus sekarang kita beralih ke AI. Karena di era sekarang tuh kan kayak teknologi tuh meningkat pesat kan daripada zaman dulu gitu. Jadi kita beralih pakai AI. Apalagi kan zaman sekarang kan AI lagi gencar-gencarnya kan di digital ini, dan tak kalah juga TV One itu juga ngelandasi kita untuk berinovasi itu juga berlandaskan suatu teori gitu, biar nggak cuman fakta belaka tadi gitu. Jadi TV One ini nggak main-main ya, Yeah. Emang bener langsung ada faktanya yang tadi udah Mbak jelasin ya. Langsung teori gitu. Ya, di TV One ini kan AI-nya terbentuk mulai 21 April 2023 dari tahun kemarin. Nah, itu tuh alhamdulillahnya tuh TV One jadi pelopor pertama presenter AI di Indonesia gitu. Di TV One juga ada presenter AI itu ada 3. Ada namanya juga kayak manusia gitu. Ada namanya tuh Sasha, Nadira sama si Bumi. Nah, itu tuh punya karakteristik masing-masing gitu loh. Kalau Sasha tuh dia punya karakter bicara yang lugas, tapi kalau si Nadira tuh lebih lembut daripada si Sasha tadi. Nah, itu mungkin Nadira tuh buat untuk berita-berita hiburan dulu, seperti kayak kuliner ya, Mungkin kuliner, soft news gitu. Gitu. Jadi pemerannya itu emang udah disiapin ya di AI-nya tuh, misalnya yang Sasha untuk apa, Bumi untuk apa, seperti itu ya. Jadi nggak campur-campur gitu ya. Jadi udah ada timeline masing-masing. Punya karakteristik masing-masing lah gitu. Nah, juga tuh AI ini tuh juga buat walaupun hadirnya AI ini juga tuh kita tidak terlepas dari berita-berita yang udah ada gitu. Dan TV One menginovasi AI itu biar mengurangi berita bohong dan hoax gitu loh. Nah, tapi tidak mengurangi esensi dari berita itu sendiri gitu. Oh, jadi presenter AI ini bisa menangkal berita-berita hoax ya. Jadi dia menyajikannya pun berita-berita yang udah pastinya faktual gitu ya. Kan apalagi kan teknologi kan pasti nggak bisa bohong kan, nah gitu. Jadi untuk para penonton ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan ya. Jadi kalau misalnya presenter manusia ini punya target pasarnya masing-masing, kalau AI ini bisa lebih luas lagi jangkauannya. Iya, karena kan kalau presenter manusia itu kan populernya itu kan di kalangan mungkin orang dewasa ke lansia gitu ya. Mungkin kalau AI itu kayak dia tuh mengikuti perkembangan zaman, terus jadinya kayak anak muda tuh tertarik tertarik dan nonton, juga narik audiens gitu kan. Iya, nge-reach audiens. Menarik sekali ya, Seruputers. Nah, terus kan AI ini juga tuh TV One juga ngadirin terobosan baru, jadi buat Instagram khusus AI-nya TV One gitu loh. Nah, itu ada, dicek aja di
TV One AI. gitu. Boleh dicek ya Surputers. Oke, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana manajemen media massa memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan distribusi konten mereka dan meningkatkan keterlibatan audiens? Nah, kalau itu tuh di TV One tuh membentuk beberapa platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok juga. Nah, itu tuh punya, dan setiap program acara pun punya akunnya sendiri gitu. Itu tuh fungsinya kami tuh buat nge-reach audiens biar ngerti lah ini acara apa, programnya tayang jam berapa gitu-gitu. Nah, itu tuh kami buat tuh berdasarkan konvergensi media ya, karena kan konvergensi media kan dia itu menampilkan beberapa platform media sosial gitu. Nah, terus juga kami tuh menerapkan dari teori uses and gratification gitu dari siapa namanya? Herbert Blumer sama Edwin Nah, Katz. gitu. Nah, itu mengatakan bahwa audiens itu punya wewenang sendiri buat memilih media mana yang benar buat mereka nikmati gitu. Jadi bagaimana caranya kami sebagai pihak TV One tuh ngasih wadah dan ngasih tayangan yang bisa menarik buat ditonton oleh audiens, dan audiens memilih TV One sebagai salah satu stasiun TV yang terbaik gitu. Ya, jadi TV One itu harus lebih pintar lagi daripada para penonton ya, karena para penonton zaman sekarang ini kepintarannya tuh udah di atas rata-rata, jadi media tuh harus lebih di atas rata-ratanya lagi ya, biar bisa mewadahi para penonton. Iya, Seperti betul banget. itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Tapi sebelum ke pertanyaan berikutnya, aku boleh minta tolong bantuan kalian nggak buat tes semangatnya Surputers? Surputers. Boleh. Apa namanya? Surputers. 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 Oke, Surputers ya. Iya. Oke, aku hitung dari Belibet 3 banget ya. kayaknya ya. 3, 2, 1. Surputers. Surputers. Semangat ya, Bang. Nah, ternyata masih pada semangat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah, apakah teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI dan realitas virtual atau VR membuat peluang baru bagi manajemen media massa? Nah, adopsi teknologi baru kayak AI sama VR tuh membuka peluang baru bagi manajemen media massa. Terus juga AI sama VR tuh bisa digunakan dalam produksi konten seperti penulisan artikel berita, terus pengeditan video, serta juga kurasi konten. Nah, itu tuh bertujuan untuk menghemat waktu sama biaya produksi. Terus juga adopsi teknologi baru kayak AI sama VR tuh mendorong inovasi dalam konten dan format media massa gitu. Jadi misalkan presenter manusia biasa kan mesti ada lelahnya, ada sakitnya, ntar mungkin ada suatu waktu nggak bisa, ada darurat. Nah, kan kalau kita pakai AI kan kita langsung kan teknologi dan nggak ada halangan gitu loh. Jadi kayak membuat efektif kerja juga gitu. Oke. Nah, Surputers, nggak kerasa banget ya, ternyata kita udah berbincang banyak banget mulai seputar yang ada di TV One ini. Semoga menjadi inspirasi dan manfaat untuk kita semua. Aku mau ngucapin makasih banyak untuk Surputers yang udah ngikutin podcast ini dari awal sampai akhir, dan mau makasih juga untuk narasumber yang bersedia hadir dan ditanya-tanya. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih ya. banyak karena udah diundang kami. Oke, segitu dulu podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya, namanya ada di bawah ini. Oke, segitu dulu. See you di episode selanjutnya. Bye-bye.